Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di Create Up ditemani rekan saya yang ganteng Wika Adrian ya. Terima kasih ya. Dan pemirsa di segmen Create Up kali ini kita akan bahas mengenai ekspansi era tadi pasca pendanaan dan sudah tersambung melalui video conference dengan Pak Andrew Suherman, beliau adalah CEO dari Era Tani. Saya nggak mau ganteng sendirian, ditemani juga Pak Andrew juga yang ganteng juga ya. Pagi ya. Pak. Halo. Ya gimana Mas and Mbak? Siap. Yang luar biasa, terima kasih sudah join. Oke, Pak Andrew, ini bicara mengenai pendanaan yang sudah didapatkan sejauh ini seperti apa sih cerita di balik pendanaan yang diperoleh oleh Era Tani belakangan? Ya, thank you. Saya pikir pendanaan ini adalah bentuk kepercayaan ya. Ya, hari-hari ini kita sangat fokus kepada pertanian Indonesia. Balik lagi, Era Tani ini North Star-nya, tujuan kita adalah petani Indonesia harus menjadi petani yang sukses makmur. Kenapa? Kalau kita perhatikan jumlah petani di Indonesia dari 33 juta turun ke 31, bahkan saya dengar kabar terbaru itu 27 juta. Ini menandakan bahwa kita bukan hanya akan memasuki krisis pangan, tapi krisis jumlah petani yang merupakan tombak terdepan bagi pertanian Indonesia. Oleh karenanya Era Tani hadir untuk mereka menjadi validator bagi petani yang unbankable, yang belum punya background bank menjadi bankable. Nah, saya pikir ketika kita bentuk ekosistem ini dari bagaimana kita menjadi KYC Know Your Customer Process atau validator bagi petani, dilanjutkan lagi kita melakukan pendampingan dan dilanjutkan lagi kita sebagai off taker ataupun access to market bagi mereka. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi investor ketika mereka melihat bisnis model yang ada di Era Tani. So, saya percaya kalau hari ini ditanya tentang pendanaan ada bentuk kepercayaan. Total memang kita belum raise sampai segede yang lain-lain. Kita berhasil total ambil lebih kurang 100-an miliar dari investor di berbagai penjuru dunia. Nah, kembali ke Mbak. Itu kan angkanya cukup besar ya, Pak Andrew ya? Untuk Era Tani. Benar. Cukup besar, tapi bagi pertanian yang marketnya itu seperti kita ketahui 10,5 juta hektar lahan, jumlah petani yang sebegitu gede, untuk menyelesaikan masalah ini kita tentu gak cukup gitu kan. Makanya hari ini saya pikir bukan hanya Era Tani, tapi startup yang ada di Indonesia bahkan dunia fokusnya adalah mendapatkan margin atau profit yang jelas plus berdampak sosial. Balik lagi, berbicara pertanian, ada carbon trading, climate change, sekarang yang lagi seksi, semua orang lagi mau lihat daerah green gitu ya, semua tentang yang hijau-hijau, lahan, ini, itu. Saya pikir ini menjadi satu hal yang menarik bagi investor kali ini atau ke depan. Ya. Baik, lantas dana sebesar itu nantinya akan digunakan untuk apa saja? Ya tentunya satu, kita support petani kita gitu ya. Dengan apa? Balik lagi teknologi juga penting. Hari-hari ini Era Tani mulai dengan IoT. Kita bisa melihat sungai, kita bisa melihat air dengan jelas, tapi kita nggak bisa melihat bagaimana sih kondisi tanah yang ada. Jadi teknologi ketika mengecek kondisi tanah di lokasi di mana kita mau open market kita gitu ya, itu akan langsung connect kepada sistem kita. Itu satu. Yang berikutnya ada tentu untuk mendapatkan talent-talent terbaik. Balik lagi, idea is only 1%, 99% is all about execution. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa kita bantu kita eksekusi untuk mencapai tujuan perusahaan ke depan. Kembali ke Mbak. Jadi mendampingi petani dari proses awal pada saat memerlukan pendanaan, kemudian pada saat produksinya sendiri, dampingi dengan berbagai macam teknologi berupa IoT begitu ya, dan juga off-taker juga bisa membeli produk ataupun membuka akses pasar sendiri untuk petani agar kepastian serapan pasarnya bisa didapatkan gitu ya. Ini yang kemudian menjadi satu solusi komprehensif lah yang diberikan oleh Era Tani. Nah, sebetulnya kalau bicara mengenai berbagai macam teknologi ataupun inovasi-inovasi lah yang sejauh ini yang berhasil dilakukan gitu oleh Era Tani, apa saja ke depan inovasinya akan seperti apa lagi pasca pendanaan ini, Pak Andrew? Ya. Satu, berbicara teknologi kita beresin bisnis proses dulu gitu ya. Balik lagi kita menyelesaikan ini root cause-nya ini adalah daerah secondary city, bukan daerah orang yang sudah adopt teknologi. Ketika bisnis proses kita udah beres, tadi kita masuk dengan IoT kita gitu ya. Jadi kita sudah mulai punya alat yang bisa mengecek bagaimana sih kadar tanahnya ya kan, kemudian kita bisa langsung tembak kepada sistem kita. Tapi apalagi next-nya gitu ya. Era Tani ini akan menjadi data centric-nya petani Indonesia.
Jadi data center ini gak main-main, mulai dari bukan hanya wajah petaninya, siapa petaninya, KTP, KK, historical, apa yang dia pakai, semuanya ada di dalam data centernya kita. Dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya bagi pertanian Indonesia ke depan, sehingga kita tahu kebutuhan dia, kemudian pencapaian dia. Kalau 1 hektar saat ini 5 ton, 6 ton, ke depan mau jadi 7 ton, 8 ton, apa sih yang kita mau tambah komposisinya? Saya pikir itu Mas yang menjadi jawaban pada pertanyaan tadi. Thank you. Oke, ini lebih banyak menyasar ke petani yang bagaimana sebenarnya dan petani di bidang apa? Saat ini era tani mulai selama 2-3 tahun terakhir ini kita fokus kepada petani padi. Padi ya? Oke. Ya, karena balik lagi kita melihat kalau tahun lalu kita banyak banget melakukan impor dan lain sebagainya. Mohon maaf saya harus bilang kita tanah nggak kurang. Tetapi problemnya adalah eksekusinya gitu kan. Selama ini petani mungkin sudah merasa berpuluh-puluh tahun dengan pengalaman yang ada, tapi kondisi lahan, kondisi tanah sekarang sudah mulai berubah. Sehingga anak-anak muda ini terdorong, kami terpanggil untuk serve the mission, untuk melanjutkan misi ini, membantu mereka sehingga nantinya kita nggak perlu impor lagi. 1 ton, kalau negara-negara tetangga kita bahkan ada yang 8-10 ton, bahkan ada di atas 10 ton, kita pun bisa dengan right implementation. Pupuk yang cukup dan tepat, bibit yang cukup dan tepat, dan lain sebagainya. Baik, kita juga akan bahas nanti ya, Mas Andrew, penerimaan solusi yang ditawarkan dari petani ini bagaimana? Dari era tani ya. Usai jeda berikut kita akan lanjutkan, tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Pak Andrew Suherman, CEO dari Era Tani. Kalau bicara mengenai penerimaan solusi yang ditawarkan Era Tani di sisi konsumen sendiri, seperti apa Pak Andrew? Ataupun dari point of view petani lah ya, sejauh ini seperti apa? Ya balik lagi, saat ini kita percaya petani itu pada dasarnya mereka hanya butuh modal untuk mulai olah lahan sampai panen. Ya, tapi balik lagi ketika kita kasih modal saja, mereka itu bisa ada penyalahgunaan. Bukan berarti penyalahgunaan yang gimana, yang namanya kebutuhan hidup dan lain sebagainya itu terpakai. Harusnya untuk beli pupuk, bibit, dan pestisida. So, di sini satu Era Tani adalah validator terpercaya ke depan untuk siapa? Untuk petani. Jadi data-data petani semuanya udah ada di dalam Era Tani gitu ya. Yang kedua, nanti siapa yang akan mendanai? Era Tani bukan pendana, Era Tani di backup oleh para pendananya, yaitu bank ataupun P2P ya, untuk memberikan pendanaan kepada petani. Contoh, kalau 1 hektar butuh 10-12 juta, kita melakukan the whole KYC proses, pengecekan lahan, KTP, KK, semua data yang dibutuhkan, historinya. Nah setelah itu, maka kita akan memberikan data ini kepada pihak bank. Ketika selesai, pihak bank akan mengokekan, dan ini dana yang diturun bukan untuk petani asal-asal pakai, tetapi ditransform menjadi pupuk, bibit, pestisida, karena kita percaya 10-12 juta tadi itu adalah untuk kebutuhan petani. Baik. Selesai daripada itu, kita akan menjadi off-taker-nya, hasil panennya, supaya mereka tidak susah mencari akses to market. Nah, setelah kita dapat hasil panennya, kita bantu mereka jual. Ya, kembali ke Mas Mbak. Thank you. Pak Andrew, sejauh ini sudah berapa banyak petani yang terdaftar di Era Tani ya. Era Tani begitu ya, dan efektivitasnya sudah seperti apa, misalnya yang sudah terbantu, outputnya bagaimana? Oke, sudah terdaftar itu lebih kurang saat ini by kemarin ya, mungkin harusnya lebih kurang 30.000, 29-30.000. Tetapi kalau berbicara yang sudah terbantu itu lebih kurang 15.000. Kenapa tidak semuanya? Balik lagi, sebagai startup kita juga punya capability di dalam manage ekspektasi gitu ya. Kita gak mau menjadi validator yang akhirnya tidak terpercaya karena asal-asal. Bagi kita penting sekali setiap bisnis prosesnya itu kita validasinya dengan benar. Baik. Oleh karenanya tadi terdaftar sama onboarding masih ada gap. Ya, kembali ke Mbak Ani. Tidak semua bisa dieksekusi memang seperti yang Anda sampaikan. Nah, apa kriterianya? Kemudian output yang sudah mereka rasakan sejauh ini perbedaannya bagaimana? Ya, kriterianya simple gitu ya, sama seperti apa yang perbankan butuhkan. Baik lagi kita ada validatornya, mereka kita bantu gitu ya. Satu, tentu mereka harus punya semua data yang dibutuhkan administrasi ya.
mau KTP, KK, rumah, lokasi lahan, dan kita diizinkan juga untuk mengecek lahannya. Itu paling penting. Karena jangan sampai nanti kita onboarding tapi kondisi lahannya kurang memuaskan. Dan apa sih output yang sudah didapatkan? Balik lagi dengan right implementation, pemakaian pupuk, bibit, pestisida, vitamin, semua yang tepat. Itu kita sudah berhasil membantu petani meningkatkan hasil panen sampai dengan 25%. Nah ini penting sekali. Seperti yang tadi saya bilang, ke depan ini jika jalan terus menerus kita nggak perlu lagi impor beras. Bayangin kita punya 10,5 juta hektar lahan. Baik. Kembali ke Mbak. Ya, dari point of view investor ataupun mungkin dari perbankan sendiri tentu saja melihat pendanaan atau khususnya dari masyarakat sendiri lah ya, melihat ini sebagai sebuah mekanisme investasi yang menarik melalui mekanisme peer-to-peer lending gitu. Tingkat keberhasilan proyeknya seperti apa dan tingkat return-nya gimana gitu? Kalau tadi berbicara tingkat keberhasilan proyek, ya kita harus bilang bahwasanya tentu ada beberapa, kita nggak mau bilang semua bagus. Ada beberapa karena kemarin itu, kalau ingat banget tahun lalu kita memasuki El Nino, right? So ada beberapa penanaman yang mundur. Harusnya dia tanam September, akhirnya gara-gara El Nino dia harus mundur kepada Oktober sampai November. Tentu kita punya tim validasi yang menjelaskan ini secara detail gitu ya. Tapi kalau berbicara hal-hal yang lain, bagaimana dengan return mereka, kita saat ini sangat membuat petani happy karena kita merupakan akses to market bagi mereka. Balik lagi ketika hasil panennya berhasil diambil dan kita langsung pas kepada rice milling unit, pabrik penggilingan. Ini menjadi satu catatan penting bahwa saya petani tidak ditawar murah-murah, tidak ditawar asal-asal, tapi mereka mendapat akses market yang terbaik. Kembali ke Mas. Return terhadap dana yang di chip in ke Eratani dari peer-to-peer lending gimana? Investor happy nggak sejauh ini? Oh, so far happy. Jadi mereka bukan chip in, balik lagi kita bantu mereka kelola. Ketika petani A mendapatkan approval, maka uangnya itu dibelanjakan menjadi pupuk, bibit, pestisida. Dan untuk memastikan petani komit kembalikan apa yang menjadi komitmennya, maka kita mengkonekkan yang akses pasar. Hasil panennya terjual, sisanya petani punya biaya hidup. Mas Hendro, dari mana Eratani mendapatkan profit? Ya tentu satu kita mendapat profit sebagai validator, tentu kita juga harus ada tim lapangan yang membantu melakukan pengecekan dan sebagainya. Itu satu agri management kita namakan. So kita bantu mereka manage the whole money dan validator. Yang kedua, jangan lupa kita juga merupakan distributor tunggal daripada penjualan saprotan tadi. Kita juga mendapatkan sedikit profit dari sana. Yang ketiga, kita akses to market. Kita ambil hasil panennya, kita jual. Jadi kita punya 3 pilar yang membantu Eratani. Kita percaya by Juli ini kita akan hit profitability. Ya. Oh, Juni ini ya? Juli. Amin. Yes. Pak Hendro, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga upaya yang dilakukan oleh Eratani ini dapat terus melanggengkan profesi petani yang ada di Indonesia, supaya kemudian ujungnya tidak melakukan perubahan fungsi dari lahan pertanian sendiri, karena itu yang kemudian menjadi PR besar kita begitu ya. Sukses untuk Anda, saya selalu, sampai jumpa. Thank you, Mas Eman. Thank you. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan selepas pembukaan perdagangan kurang lebih 29 menit yang lalu. Indeks harga saham gabungan saat ini naik 1,01% atau 66 poin ke 7.140 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah di 16.239. Ya, top gainers sejauh ini ada BBCA, BBRI, BMRI, AMRT, Atla, Bumi, Goto, Tins, Pegas, dan NCKL. Top losers ada MDKA, Brand, Silo, MHKI, FWCT, LMAX, kemudian IOTF, ITMA, dan RSCH. Atau seperti bisa Anda simak di layar pemirsa saya, tampaknya BBCA yang sudah merilis kinerja kuartal 1 masih menjadi penopang penguatan dari indeks harga saham gabungan di atas 1% hari ini. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu, terima kasih. Sampai jumpa.